Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dan Bagas Prianto dengan NIM 411900135. Kemudian teman saya Muhammad Awaludin dengan NIM 411900134. Kemudian teman saya Yoga Aditya Pratama 411900122. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan tentang modul reaksi kimia semen dengan dosen pengampu Bu Reni Kinasih STMT. Lanjut. Pendahuluan. Semen adalah suatu jenis bahan yang memiliki sifat adhesif dan kohesif yang kemungkinan melekatnya fragmen-fragmen mineral menjadi satu massa yang padat. Bahan baku yang digunakan untuk pembuatan semen Portland adalah batu alam yang mengandung oksida-oksida kalsium, silika, alumina, dan besi sebagai pembentuk senyawa potensial semen Portland. Komposisi kimia semen Portland pada umumnya terdiri dari CaO, SiO2, Ai2O3, dan Fe2O3 yang merupakan oksida dominan, sedangkan oksida lain yang jumlahnya hanya beberapa persen dari berat semen adalah MgO, SO3, Na2O, dan K2O. Lanjut. Kemudian di sejarah semen. Pada abad ke-18, ada juga sumber yang menyebut sekitar tahun 1700-an Masehi. John Smithson, insinyur asal Inggris, menemukan kembali ramuan kuno berkhasiat luar biasa ini, dan Joseph Asdin, juga insinyur kebangsaan Inggris, pada tahun 1824 merusak paten ramuan yang kemudian disebut dengan semen Portland. Dinamai begitu karena hasil dari olahan mirip tanah liat Pulau Portland, Inggris. Dia tetap mengandalkan dua bahan utama, batu kapur dan batu lempung. Next. Selanjutnya adalah kimia kapur dan semen. Kimia kapur dan semen adalah suatu binder, suatu zat yang menetapkan dan mengeraskan dengan bebas dan dapat mengikat materi lain. Semen yang digunakan dalam konstruksi digolongkan ke dalam semen hidrolik dan semen non-hidrolik. Proses pembakaran yang dilaksanakan dalam oven pada suhu 800 derajat hingga 1200 derajat Celcius. Dengan berikut reaksi kimianya, yaitu CaCO3 menjadi CaO plus CaO2. Selanjutnya ada semen adalah hasil industri dari paduan bahan baku batu kapur atau gamping sebagai bahan utama dan lempung atau tanah liat. Batu kapur adalah bahan alam yang mengandung senyawa kalsium oksida atau disebut CaO, sedangkan lempung atau tanah liat adalah bahan alam yang mengandung senyawa. Pada dasarnya proses pembuatan semen Portland terdiri dari penggilingan, pencampuran menurut suatu proses tertentu dan pengawasan harus ketat. Bahan semen yang digiling dalam kondisi basah dan kondisi kering masing-masing disebut proses basah dan proses kering. Kemudian di sini ada penjelasan singkat mengenai proses pembuatan semen. Yang pertama dari macam-macam bahan ada clay, shale, dan limestone yang dihancurkan, kemudian ada bahan-bahan lain. Kemudian setelah itu masuk ke penyimpanan. Setelah di penyimpanan dilakukan pencampuran. Setelah dilakukan pencampuran, dimasukkan kembali ke penyimpanan, kemudian di situ dilakukan final blending. Setelah melakukan final blending, dilakukan pemanasan awal. Sehabis pemanasan awal, kemudian dilakukan pembakaran. Setelah dilakukan pembakaran, mendapat hasil gipsum atau dilanjutkan kembali dengan final grinding atau peleburan. Setelah itu masuk ke penyimpanan. Setelah masuk ke penyimpanan, didistribusikan ke pasaran. Next. Selanjutnya adalah pemilihan pemakaian bahan semen. Semen untuk membuat campuran beton harus memenuhi salah satu dari ketentuan, yaitu yang pertama ada ASTM C150, kedua ASTM C595, ketiga ASTM C845. Di dalam SII 0132/81 dinyatakan semen tersebut harus memenuhi syarat-syarat, yaitu syarat pertama syarat kimia dan kedua ialah syarat fisika.
Berikutnya adalah sifat-sifat teknis semen Portland. Bergantung kepada 3 hal, yaitu susunan kimia, kadar Gibbs, dan kehalusan butirannya. Next. Semen Portland khusus. Maksudnya adalah dengan menetapkan batas-batas tertentu pada kombinasi kimianya, terbuka kemungkinan untuk mengubah sifat-sifat semen Portland sedemikian sehingga menjadi lebih cocok bagi penggunaannya dalam keadaan-keadaan khusus. Next. Pengikatan serta pengerasan. Hal yang harus diperhatikan dalam semen Portland adalah pengikatan dan pengerasannya. Semen Portland merupakan bahan pengikat hidrolis, yang artinya pengerasannya melulu tergantung pada reaksi kimia yang disebabkan oleh air dan semen. Oleh karenanya, semen Portland dapat mengeras meskipun di dalam air. Pada reaksi antara semen dan air, kita bedakan menjadi 2 periode, yaitu pertama periode pengikatan dan kedua periode pengerasan. Pengikatan adalah peralihan dari keadaan plastis ke dalam keadaan keras, sedangkan pengerasan adalah penambahan kekuatan setelah pengikatan itu selesai. Next. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi waktu pengikatan awal dari semen. Yang pertama, umur semen. Selama semen itu disimpan untuk jangka waktu yang lama, maka semen itu akan menghisap air dan zat asam arang dari udara, sehingga terjadi prehidrasi. Kedua, suhu kecepatan suatu reaksi kimia tergantung pada suhu dari massa yang bereaksi serta suhu lingkungannya. Akan tetapi, untuk proses pengikatan suhu yang paling tepat kira-kira 23 Celcius. Ketiga, jumlah air yang dibutuhkan agar reaksi kimia antara semen dan air berlangsung dengan memuaskan. Dibutuhkan air sebanyak kira-kira 20% dari berat semen itu. Next. Next. Sekian presentasi Mungkin dari dari kami. kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.